warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Sari, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Kegawat daruratan, kejadian yang tidak diduga atau secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Dorland 2011. Kegawat daruratan dapat juga didefinisikan sebagai situasi yang serius dan kadangkala berbahaya, yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan nyawa atau jiwa. Campbell 2000. Kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama sesudah persalinan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Gawat darurat obstetrik. Kasus gawat darurat obstetrik adalah yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus ini penyebab terjadinya utama kematian ibu dan janin dan bayi baru lahir. Saifuddin 2000. Masalah kegawat daruratan selama kehamilan dapat disebabkan oleh komplikasi kehamilan spesifik atau penyakit medis atau bedah yang timbul secara bersamaan. Kegawat daruratan neonatal. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis usia 28 hari, serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Syarif Brousseu 2006. Pasien gawat darurat. Penderita atau pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan cepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ukuran keberhasilan dan pertolongan ini adalah waktu tanggap, respon waktu, dan penolong. Pengertian lain dari penderita gawat darurat adalah penderita yang tidak ditolong segera akan meninggal atau terjadi cacat sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan penanggulangan segera. Tindakan pertolongan yang harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan ABC, yaitu yang circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah, airway, yaitu membersihkan jalan napas atau jaminan napas bebas hambatan, yang B, breathing, yaitu jaminan ventilasi lancar. Istilah kegawat daruratan dan kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang serius yang harus mendapatkan pertolongan segera. Bila terlambat atau terlantar akan berakibat buruk, baik pemburuknya penyakit atau kematian. Kegawat daruratan dalam kebidanan adalah kegawat daruratan atau kegawat daruratan yang terjadi pada wanita hamil, melahirkan, atau nipas. Kegawat daruratan kebidanan dapat terjadi secara tiba-tiba, bisa disertai dengan kejang, atau dapat terjadi sebagai akibat komplikasi yang tidak dikelola dan dipantau dengan tepat. Cara mencegahnya terjadi kegawat daruratan adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang harus-menerus terhadap dan ibu klien. Cara merespon kegawat daruratan, yaitu apabila terjadi kegawat daruratan, anggota tim seharusnya mengetahui peran mereka sebagaimana tim seharusnya berfungsi untuk berespon terhadap kegawat daruratan secara yang paling efektif. Anggota tim harus mengetahui situasi klinis dan diagnosis medis,
dan tindakan yang harus dilakukannya. Selain itu, juga harus memahami obat-obatan dan penggunaannya, juga cara pemberian dan efek samping obat tersebut. Anggota tim seharusnya mengetahui peralatan emergensi dan dapat menjalankan atau memfungsikannya dengan baik. Penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat daruratan. Bidan seharusnya tetap tenang dan jangan panik. Jangan memberikan ibu sendirian tanpa ada yang menjagain. Bila tidak ada petugas lain, berikanlah untuk meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi dengan cepat. Jika dicurigai adanya syok, mulai segera tindakan pembaringan. Ibu memiring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan, longgarkan pakaian yang ketat seperti BH atau bra, ajak bicara ibu klien, dan membantu ibu klien tetap tenang. Melakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda vital, warna kulit, dan peredaran yang keluar. Pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara tepat. Yang pertama, jalan napas dan pernapasan. Yang kedua, peredaran pervaginaan. Yang ketiga, klien tidak sadar atau kejang. Yang keempat, demam yang berbahaya. Yang kelima, nyeri abdomen. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda berikut: keluhan darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, kadang kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat napas. Dalam kegawat daruratan, peran Anda sebagai bidan antara lain: yang pertama, melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat. Yang kedua, stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa. Dengan yang pertama, menjamin kelancaran jalan napas, memberikan fungsi sistem respirasi dan sirkulasi. Yang kedua, menghentikan perdarahan. Yang ketiga, mengganti cairan tubuh yang hilang. Yang keempat, mengatasi nyeri dan kegelisahan. Yang ketiga, di tempat kerja menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu yang pertama, menyiapkan lampu pemanas untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Yang kedua, menyiapkan alat resusitasi kit untuk ibu dan bayi. Yang ketiga, menyiapkan alat pelindung diri. Yang keempat, menyiapkan obat-obatan emergensi. Yang keempat, keterampilan klinik, yaitu yang pertama, mampu melakukan restorasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Peran organisasi sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keahlian. Yang kedua, memahami dan mampu melakukan metode efektif dan pelayanan ibu dan bayi baru lahir. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini dan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kegawat daruratan. Yang pertama, Nyonya M, F5A0, telah Anda tolong persalinannya 2 jam yang lalu. Saat Anda melakukan observasi, Nyonya M mengeluh pusing dan keluar darah dari kemaluannya banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan? Lakukan pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara tepat. Yang pertama, jalan napas dan pernapasan. Yang kedua, perdarahan pervaginaan. Yang ketiga, klien tidak sadar atau kejang. Yang keempat, demam yang berbahaya. Yang kelima, nyeri abdomen. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda berikut: keluaran darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pendangan kabur, pecah ketuban, dan kegawatan napas. Dalam kasus di atas, kita perlu melakukan
pemeriksaan tanda-tanda vital dengan cepat dan kemudian observasi berapa cc jumlah darah pervaginaan yang keluar dan lakukan observasi pengeluaran loss hair-nya. Pada kasus di atas, Nyonya M. F5A0 nifas 2 jam dengan pendarahan postpartum primer. Pendarahan pasca persalinan primer, pendarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam setelah bersalin. Pencegahannya melakukan secara rutin manajemen aktif kala 3. Penyebabnya antara lain atonomi uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, gangguan pembukuan darah. Pendarahan pasca persalinan adalah pendarahan pervaginaan yang melebihi 500 cc. Perkiraan pendarahan biasanya tidak banyak, yang sebenarnya volume darah yang hilang bervariasi, akibatnya tergantung Hb. Pendarahan bisa berlangsung cepat dan lambat. Penanganan umum. Yang pertama, minta bantuan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan cepat. Yang ketiga, jika curiga syok, lakukan penanganan. Yang keempat, pastikan kontraksi uterus baik. Yang kelima, pasang infus. Yang keenam, kateterisasi bila kandung kemih penuh. Yang keenam, periksa plasenta. Yang ketujuh, periksa robekan jalan lahir. Penanganan umum lainnya, yang pertama, selalu siapkan tindakan kegawat daruratan. Manajemen aktif kala 3, minta pertolongan pada petugas lain untuk membantu bila dimungkinkan. Yang keempat, bila syok, lakukan segera penanganan. Yang kelima, periksa kandung kemih, kosongkan. Yang keenam, cari penyebab pendarahan. Yang ketujuh, sambil melakukan tindakan secara tepat. Massase pundus uteri segera sesudah plasenta lahir maksimal 15 detik. Uterus kontraksi, ya evaluasi rutin, tidak evaluasi atau kebersihan kebuahan darah atau sel ketuban, KBI maksimal 5 menit. Uterus kontraksi, ya pertahankan KBI 1-2 menit, keluarkan tangan secara hati-hati, lakukan pengawasan kala 4. Tidak, ajarkan keluarga KBE keluarkan tangan secara hati-hati, suntik argometrin 0,2 IM, pasang infus plus 20 ius oksigen, guyur lakukan KBI lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.